Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan suatu tema yang berjudul perkembangan moral. Ya, sebelum menuju materi, di sini saya mewakili dari kelompok 4 yang beranggotakan Mbak Diana Kusumaning Ayu, yaitu yang kedua dengan saya sendiri Najib Ahmad Sohillah, yang ketiga Mbak Siti Hamidah, yang terakhir Mas Fathul Imam. Oke, langsung saja menuju materi, yaitu nilai moral pada dasarnya adalah mengupayakan anak mempunyai kesadaran dan berperilaku taat moral yang secara otonom berasal dari dalam diri sendiri. Pada kesempatan ini kami atau saya sendiri akan menjelaskan tentang perkembangan moral menurut pandangan psikoanalisa. Yang kedua, perkembangan moral menurut pandangan teori belajar. Yang ketiga, perkembangan moral menurut Piaget dan Corbett. Oke, langsung yang pertama akan saya jelaskan, yaitu perkembangan moral menurut pandangan psikoanalisa. Teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori psikoanalisis ini terdiri atas 3 bagian, yaitu ide. Ide adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek biologis yang irasional atau tidak disadari. Yang kedua, ego. Ego adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek psikologis, yaitu subsistem ego yang rasional dan disadari, namun tidak memiliki moralitas. Yang ketiga, superego. Superego adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek sosial yang berisikan sistem nilai dan moral yang benar-benar memperhitungkan benar dan salahnya sesuatu. Friend menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase yang berhubungan dengan kepekaan pada daerah erogen atau bagian tubuh tertentu yang sensitif terhadap rangsangan. Yang pertama, fase moral. 0 sampai dengan 18 bulan, bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Yang kedua, anal. Kira-kira usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini bagian tubuh yang sensitif adalah anus. Terus yang ketiga, fase valis. Kira-kira pada usia 3 sampai 6 tahun, bagian tubuh yang sensitif pada fase valis adalah alat kelamin. Yang keempat, yaitu fase laten. Kira-kira usia 6 sampai pubertas. Pada fase ini dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Terus yang terakhir, yang kelima, fase genital. Terjadi sejak individu memasuki pubertas, dan selanjutnya pada masa ini individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Menuju ke pembahasan yang kedua, yaitu perkembangan moral menurut pandangan teori belajar. Setiap pendidikan harus menyadari bahwa setiap fase perkembangan akan membawa perubahan baru pada anak, baik secara jasmani maupun rohani. Adapun beberapa hal yang perlu diketahui orang tua sesuai dengan perkembangan anak, yaitu yang pertama, setiap fase yang dialami oleh anak adalah masa peralihan atau masa persiapan bagi masa selanjutnya. Yang kedua, perkembangan yang dialami oleh anak adalah perkembangan jasmani dan rohani. Yang ketiga, dalam kekeluargaanlah anak itu berkembang. Oleh karena itu, keluarga menduduki tempat penting bagi terbentuknya pribadi anak secara keseluruhan yang akan dibawa sepanjang hidupnya. Terus yang terakhir, yang keempat, lingkungan ini di mana anak akan hidup dan bergaul mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk jiwa kepribadian anak. Oke, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu
Perkembangan moral menurut Piaget dan Colbert. Menurut Piaget dan Colbert, perkembangan moral berkorelasi dengan perkembangan kecerdasan individu. Sehingga seharusnya bila perkembangan kecerdasan adalah mencapai kematangan, maka perkembangan moral juga harus mencapai tingkat kematangan. Teori Piaget tentang perkembangan moral berlangsung dalam dua tahap, yaitu tahap realisme moral, yaitu moralitas oleh pembatasan kurang dari 12 tahun. Yang kedua, tahap operasi formal, yaitu moralitas dengan analisis lebih dari 12 tahun. Colbert mengubahkan teori perkembangan moral berdasarkan teori Piaget, yaitu dengan pendekatan organismik melalui tahap-tahap perkembangan yang memiliki urutan pasti dan berlaku secara universal. Tahap-tahap perkembangan moral menurut Colbert terdiri dari 3 tingkat, yang masing-masing tingkat terdapat 2 tahap, yaitu yang pertama tingkat pra-konvensional, moralitas pra-konvensional. Pada tingkat ini perilaku anak tunduk pada kendali eksternal. Terus yang kedua tingkat konvensional, moralitas konvensional, yaitu fokusnya terletak pada kebutuhan sosial, konformitas. Yang terakhir tingkat post-konvensional, moralitas post-konvensional, yaitu individu mendasarkan penilaian moral dan prinsip yang benar. Mungkin itu saja dari kami. Jika ada kurangnya atau salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.